Kita kembali lagi ke materi vektor. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai cara menggambar vektor, teman-teman, sama cara menghitung besarnya resultan, terus menentukan arah ketika dia terdiri atas dua vektor, terus gimana cara menguraikan vektor itu satu per satu. Nah, di metode geometris sama grafis kemarin, kamu tuh lebih sering difokuskan sama penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, kenapa kamu belum difokuskan ke perkalian vektor? Karena perkalian vektor itu punya aturan khusus, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materi perkalian vektor, kamu harus tahu dulu, teman-teman, operasi antara dua vektor, perkalian A, misalnya ada vektor A sama vektor B kayak gini membentuk sudut theta, itu kaitannya masih sama cos theta sama sin theta. Kalau operasi vektor ini antara A dan B itu dikalikan, maksudnya operasi perkalian itu A dan B-nya itu dikalikan, ada dua jenis. Perkaliannya ini bisa tergolong ke perkalian titik atau dot product, atau bisa termasuk ke perkalian silang atau cross product. Bedanya apa, Bu? Jadi nanti habis ini Ibu akan jelaskan. Sekarang Ibu kasih pengantar dulu. Sebelum kalian belajar mengenai perkalian vektor ini, kalian harus paham dulu, teman-teman. Ada yang namanya vektor posisi dan ada yang namanya vektor basis. Vektor posisi itu biasanya ditulis dalam notasi vektor terhadap titik acuannya. Nah, contohnya gimana? Misalnya, kamu punya vektor di posisi titik A dari O, jadinya adalah vektor OA. Kok bisa ditulisnya OA, Bu? Misal, di titik ini. Di titik ini tuh kamu punya vektor di titik 0,0. Nah, ternyata dari titik awal tersebut membentuk vektor yang kedua. Vektor kedua ini sebesar 3,4. Nah, maksudnya 3,4, Bu. Kalau 0,0 berarti X-nya di titik 0, Y-nya di titik 0. Kalau dia vektor A-nya 3,4, berarti di X-nya dia 3 satuan, di Y-nya dia 4 satuan. Makanya kalian bisa menyebutnya dari titik awal O ke titik awal A-nya ini sebagai vektor OA, karena menunjukkan arah dan jarak dari titik O menuju titik A. Nah, kalian udah paham ya, dari situ ada 3 satuan ke arah X, ada 4 satuan ke arah Y. Kenapa kita perlu tahu arah terhadap sumbu X dan Y-nya ini? Karena ada yang namanya vektor basis, teman-teman. Kalau vektor posisi ditulis sebagai notasi vektor, kalau basis ditulisnya sebagai vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Kalau tadi kamu belajar mengenai sumbu X dan Y, sekarang sumbu X dan Y ini punya teman, namanya sumbu Z. Kalau X dan Y di ruang dua dimensi, kalau X, Y, Z ini berarti dia di ruang tiga dimensi. Ada vektor sejajar X, Y, sama Z ini, teman-teman. Dinamakan sebagai vektor I topi, J topi, dan K topi. Kalau I topi, dia melambangkan searah sumbu X, J topi melambangkan searah sumbu Y, dan K topi melambangkan searah sumbu Z. Semisal, Ibu punya vektor A sama dengan 3,3, -2,5. Maksudnya koma ini gimana? Maksudnya di sumbu X-nya itu 3 satuan, di sumbu Y-nya -2, di sumbu Y negatifnya 2 satuan, di sumbu Z-nya itu 5 satuan. Nah, kamu bisa nulisnya sebagai 3I minus 2J sama 5K. Nah, kenapa kok ditulis kayak gini? Artinya kalau dia 3I, teman-teman, dia punya arti yang sama. Sama kayak sumbu X. Kan kalau dari sini kamu bisa tahu ini X, ini Y, ini Z. Nah, kalau dituliskan dalam vektor satuan, kamu nulisnya 3I minus 2J sama 5K. Nah, 3I itu artinya 3 satuan ke sumbu X, minus 2J artinya 3 satuan ke arah sumbu X negatif, Y negatif, sama 5K itu 5 satuan ke arah sumbu Z positif. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian titik atau dot product. Bedanya titik sama silang itu apa? Dari sini, teman-teman. Tanda ininya. Kalau dia cross, berarti dia nanti pakainya silang. Kalau dia titik, ya berarti pakainya cuma titik. Terus, kalau di titik itu dia kalinya cos. Kalau di eh, cross atau silang, dia pakainya sin. Nah, sekarang perkalian titik ini merupakan perkalian dua vektor. Ada dua vektor dikalikan, nah hasilnya besaran skalar. Ingat nggak, kemarin kita belajar belajar mengenai besaran skalar sama besaran vektor. Kalau hasilnya besaran skalar, artinya dia hanya memiliki nilai. Berarti kalau memiliki nilai, dia tidak dinyatakan sebagai I, J, atau K, hasil akhirnya, tapi hanya berupa angka. Nah, di sini kamu bisa, kamu lihat ada A di dalam kurung, A di dalam
kurung ini sama P di dalam kurung. Ini artinya resultannya ya teman-teman. Jadi besar resultan dari vektor A sama vektor B. Jadi kalau mau pakai rumus ini, kamu harus mengetahui hasil dari A dot B sama ini hasilnya berapa dulu. Vektor A itu hasilnya besarnya berapa, vektor B besarnya berapa, baru bisa mencari cos alfanya gitu ya. Nah, sekarang kamu lihat ada aturan IJK, teman-teman. IJK tadi kan di vektor satuan itu melambangkan simbol X, Y, dan Z. Nah, bedanya perkalian titik sama perkalian dot ini, mereka itu punya sifat aturan perkalian vektor satuan yang berbeda. Kalau di perkalian titik, vektor satuannya itu sifatnya komutatif. Maksudnya sifatnya komutatif, kalau I kali I sama dengan satu, J dot J sama dengan satu, K dot K sama dengan satu. Terus I dot J itu sama dengan nol. Ini sama artinya dengan J dot I itu juga sama dengan nol. J dot K sama dengan nol, K dot J itu juga sama dengan nol, K dot I sama dengan nol, maka I dot K itu juga sama dengan nol. Misalnya contoh nih teman-teman, ada vektor I ditambah 2J ditambah 3K, B 3I ditambah 2J tambah 3K. Nah, I, A, B, C ini merupakan angka ini teman-teman. Angka yang di depan IJK-nya ini. Nah, ketika ada kasus tiga vektor di dot sama tiga vektor kayak gini, kamu harus mengkalikannya satu-satu. AI dikalikan sama AI dulu. AI dikalikan sama sama J topi, terus B J topi, terus AI dikalikan sama J K topi dulu. Terus habis itu kamu kalikan ini yang B di jadi AI kali AI kali BC, AI kali CK ditambah sama BC dikali AI, BC dikali BC, BC dikali CK, terus yang CK, terus ditambah CK dikali AI, CK dikali BC, CK dikali CK. Jadi kalau ada vektor kayak gini, I ditambah 2C ditambah 3K, dot 3I tambah 2C tambah K. Kamu perhatikan ini dulu, yang posisi depan. I dikalikan 3I. Berarti artinya I kali I. Hasilnya berapa? Satu. Berarti satu dikalikan dengan 3. Hasilnya 3. Ditambah harusnya kita kan mulai dari sini. I lagi dikalikan dengan 2C dan I dikalikan sama K. Gitu kan ditambahnya. Tapi teman-teman, hasil dari I dikalikan 2C ini sama dengan 0. Dan I dikalikan dengan K itu hasilnya juga 0. Ingat kalau K dot I itu sama dengan nol, maka I dot K itu juga sama dengan nol, karena sifatnya komutatif. Nah, berarti kan 3 ditambah nol tambah nol, hasilnya 3. Sekarang lanjut yang kedua. Yang 2C dikali 3I, 2C dikali 2C sama 2C dikali K. 2C dikali 3I, C kali I itu nol. I kali C nol, C kali I nol. Maksud saya kali itu dot ya. Itu nol teman-teman. Nah, berarti kalau dia nol, 2C di dot sama 3i hasilnya nol, karena C dot I itu nol, terus 2C di dot sama 2C hasilnya 4 dikali C dot C. C dot C-nya itu satu, berarti 4 kali satu hasilnya 4, terus 2C di dot sama K. C dot sama K itu hasilnya 0, maka nggak usah ditulis, nggak perlu tulis. Terus ditambah lagi 3K kali 3I 0, 3K dikali 2C 6 dikali 0, terus 0 hasilnya 3K dikali K hasilnya 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, A dot B ini 3 tambah 4 tambah 3 hasilnya 10. Lihat, dia hanya punya nilai saja, nggak perlu adanya IJK atau XYZ kayak gitu. Jadi hasilnya adalah besaran skalar. Ini ciri dari perkalian titik. Nah, ini tadi teman-teman, kalau kalian pakai perkalian titik, sebenarnya ada cara rumus yang lebih mudahnya, yaitu AI kali BI ditambah AC kali BC ditambah AK kali BK. Nah, ini maksudnya gimana? Kok bisa jadinya perkaliannya ini saja? Padahal tadi kita melalui banyak sekali perkalian yang harus diperkalikan satu-satu. Kamu lihat dulu teman-teman, sifat komutatif tadi. I kali J itu sama dengan I dot J itu sama dengan nol, berarti J dot I itu sama dengan nol. Ketika dia hurufnya berlawanan tidak sama kayak ini, hasilnya nol pokoknya. Kalau dia di dot itu hasilnya pokoknya nol. Tapi kalau dia perkalian dot dengan huruf yang sama, hasilnya satu. Makanya kalau dia I kali AI itu hasilnya nanti
Satu kalau AI sama BJ itu di dot itu nol, AI sama CK itu karena I dot K itu sama dengan nol, makanya kita cuma pakai AI dot BI ditambah AC dot BJ ditambah AK dot IK saja. Kenapa? Karena memang yang perkalian sejenis ini dia akan em, menghasilkan angka yang sama, teman-teman. Kalau dia perkaliannya itu terhadap huruf yang berbeda atau vektor satuan yang berbeda, maksudnya vektor satuan yang berbeda, nanti hasilnya adalah nol. Kalau dia perkaliannya sama vektor satuan yang sama, hasilnya nanti satu. Makanya kita pakai rumus cepatnya pakai ini nggak apa-apa. Nah, kalau dia di perkalian silang, bedanya apa? Di sifat perkalian vektor satuannya. Kalau tadi sifatnya komutatif, sekarang sifatnya siklik atau melingkar. Nah, maksudnya siklik atau melingkar, jadi gini, kalau kalau tadi kan I hurufnya sama, vektor satuannya sama di perkalian dot itu hasilnya satu. Kalau di perkalian silang itu hasilnya nol. Terus kalau tadi I dot J sama dengan nol sama itu juga sama artinya J dot I itu sama dengan nol di perkalian dot. Sekarang di perkalian cross itu nggak boleh. Jadi I kali I cross J itu sama dengan K. Kalau J cross I itu sama dengan minus K. Jadi kebalikannya nggak boleh dikatakan sama gitu. Dari aturan ini kamu bisa lihat contoh yang ini ya. Ibu langsung kasih contoh soal. Kayak misalnya soalnya masih sama kayak tadi. Nah, bedanya sekarang kita pakai cross. Kalau cross itu hasilnya nanti besaran vektor. Jadi ada IJK-nya. Tapi kalau yang perkalian dot tadi, dia hasilnya besaran skalar atau nilai aja. Nah, sekarang kamu pakai cara yang sama kayak tadi. Cuma bedanya sekarang kamu pakai aturan ini, teman-teman. AI dika sama AI. I cross I, nol. Berarti kamu nulis ini ya, mulai dari sini. I cross 3I. Hasilnya nol. Karena I kali I nol. Jadi 3 kali nol, nol. Ditambah I cross 2J. I cross 2J hasilnya dilihat. I cross J. Hasilnya K. Berarti I dikalikan sama 2J menghasilkan plus 2K. Terus dikurangi lagi sama ini. Kenapa hasilnya bisa minus J? Kamu lihat. I dikalikan K. I di cross K. Lihat sekarang I cross K. I cross K itu hasilnya minus J. Jadi kamu bisa tulis di sini. I cross K itu sama dengan minus J. Nah, sekarang kamu lihat lagi. Harusnya kan ini ditambah, teman-teman. Coba kamu lihat dulu. 2J cross 3I. J cross I minus K. Berarti minus 6K. 2 kali 3, 6. J kali I, minus 1, minus K. Berarti hasilnya minus 6K. Terus ditambah 2J kali 2J. Berarti kan harusnya 4 dikali J kali J. Nah, J kali J kan 0. Maksudnya J cross J kan 0. Berarti 4 dikali 0 sama dengan 0. Ditambah 2J cross K. Berarti 2J ini 2J cross K. Nah, hasilnya I. Berarti 2J dikali 1 hasilnya 2. J kali K itu I. I positif berarti ditambah 2I. Ditambah 3K cross 3I. Hasilnya kan J. Berarti plus 9J. 3K cross 2J. Kan hasilnya minus I. K kali K cross J kan minus I. Terus 3 kali 2 kan 6. Berarti 6 kali minus I hasilnya minus 6I ditambah 3K cross K. K kali K 0. Berarti 3K cross K sama dengan 0. Hasilnya nanti bisa kalian kelompokkan 2 I, J sama J, K sama K. Nanti diperoleh minus 4I ditambah 8J minus 4K gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi kita cuma membahas bagaimana perkalian ininya saja, perkalian A dot B sama A cross B-nya pakai aturan ini. Sekarang kamu mengaplikasikan seluruh rumus ini. Seluruh rumus ini. Gimana cara pengaplikasian seluruh rumus ini? Karena bukan berarti kalau kamu cari A dot B, kamu kalikan ini, cos ini, tergantung soalmu. Kalau soal memang udah diketahui ini dan ini, terus sudah diketahui alfanya, ya berarti kamu tinggal menghitung ininya saja, hasil dari A dot B-nya atau A cross B-nya. Tapi kan masalahnya biasanya kalau di soal fisika itu dia A dot B-nya suruh ngitung sendiri, vektor besarnya vektor ini sama vektor ini suruh ngitung sendiri, terus endingnya nanti yang dicari adalah sudut apit. Maksudnya gimana, Bu?
Nih, coba kita lihat perkalian. Contoh pengaplikasian rumus perkalian dot. Ada dua buah vektor perpindahan dalam satuan meter masing-masingnya. Vektor A, I plus J plus akar 2K. Ini dalam satuan meter. Vektor B-nya akar 2I plus akar 2J plus 2K. Lalu kamu suruh tentukan besarnya perpindahan vektor A dan B. Lalu disuruh menentukan hasil perkalian titik vektor A dan B. Terus disuruh menentukan lagi sudut antara vektor A sama vektor B. Berarti kamu harus cari besar perpindahan dulu yang diminta di A. Besar perpindahan vektor A dan vektor B. Vektor A, besar perpindahannya ini bisa kamu tuliskan sebagai akar AX ditambah AY ditambah AZ. AX-nya berapa? I. Atau satu kuadrat. Ditambah Y-nya. Y-nya itu satu kuadrat ditambah AZ-nya yang searah sumbu Z akar 2 dikuadratkan. Diperoleh akar satu tambah 2 akar 4 besarnya A itu sama dengan 2 meter. Nah, sekarang yang B. Yang B itu dia sama dengan akar BX kuadrat ditambah BY kuadrat tambah BZ kuadrat. Berarti akar 2I kuadrat ditambah akar 2J, maksudnya IJK-nya ini X, Y, Z ya. Akar 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti diperoleh akar 2 tambah 2 tambah 4, akar 8. Akar 8 itu bisa ditulis sebagai akar 4 dikali akar 2. Akar 4-nya dikeluarkan jadi 2, dikali akar 2, hasilnya 2 akar 2 meter. Sekarang kamu disuruh cari perkalian titik vektor A dan B. Vektor A dan B, berarti kan tadi udah seperti yang Ibu ajarkan di depan, A dot B itu sama dengan, kamu masukkan dulu hasilnya, vektornya, ini vektor A, ini vektor B. Di dot keduanya ini. Berarti pakai pakai aturan dari aturan perkalian vektor satuan di perkalian dot. Kalau dia sesama huruf vektor satuannya, maka hasilnya satu, kalau berbeda hasilnya nol. Nah, sekarang kamu bisa lihat di sini. AI-nya berapa? AI-nya satu dikali BI. BI-nya yang ini. Punyanya vektor B yang ini. Akar 2 ditambah AC kali BC. C sama C. Yang punya A itu satu, yang punya B-nya akar 2. Dikalikan. Ditambah sekarang yang punya K itu yang A itu akar 2, yang B-nya 2 dikalikan, hasilnya akar 2 tambah akar 2 tambah 2 akar 2, 4 akar 2. Kalau kamu ingin membuktikan apakah pakai rumus ini sama dengan perkalian satu-satu seperti yang saya ajarkan di awal tadi, silakan, karena hasilnya akan sama. Beda kalau kamu mengaplikasikannya ke rumus perkalian cross, pasti akan beda, soalnya aturan IJK-nya juga beda, perkalian IJK-nya beda. Nah, tadi kan udah diketahui A dot B-nya, udah diketahui besarnya A, udah diketahui besarnya B. Sekarang kamu suruh cari sudut apit antara kedua vektor. Sudut apit antara kedua vektor berarti kamu cari alfanya. A dot B tadi 4 akar 2, besarnya A tadi 2, besarnya B 2 akar 2 dikali cos alfa. 4 akar 2 sama dengan 4 akar 2, cos alfa dibagi, dipindah ruas terus dibagi, cos alfanya dapat 1, berarti alfa itu sama dengan arkes cos 1. Alfa yang cos, cos berapa yang hasilnya 1, itu berarti punyanya 0 derajat. Coba kalian hitung cos 0 derajat, hasilnya pasti 1. Nah, sekarang untuk mengetes apakah kamu tuh udah paham sama penjelasannya Ibu mengenai perkalian vektor, kamu kerjakan soal ini, di mana soal ini itu sama sebenarnya konsep pengerjaannya sama kayak ini. Jadi proses dari besarnya A, cari besarnya A, cari besarnya B itu sama. Cuma bedanya di sini doang teman-teman. Di perkalian titik vektor A dan B. Kalau ini kan perkalian titik, kalau contoh soal contoh soal itu tadi kan perkalian titik. Kalau yang diminta soal yang ini itu perkalian silang. Jadi nanti silakan kalian mencoba perkalian silang ini, lalu hasilnya itu IJK-nya pakai aturan vektor di cross, yang di perkalian cross atau silang yang dia pakai aturan siklik. Jadi I kali I itu bukan lagi satu, tapi I cross I itu sama dengan 0. Terus yang huruf yang sama bukan berarti dia hasilnya juga sama, melainkan berlawanan arah. Terus nanti kalau sudah dapat kan kamu suruh cari sudutnya. Kamu masukin aja rumus yang A cross ini diganti cross, B sama dengan besarnya vektor A, cross ini diganti cross, B
lalu cos alfanya ini diganti sin alfa. Jadi nanti kamu ketemunya alfanya itu sama dengan arcus sin berapa hasilnya, terus nanti kamu dapat alfanya berapa gitu. Itu ya teman-teman.